Dunia modern saat ini bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi, dipenuhi oleh kebisingan informasi, pencapaian eksternal, dan kesibukan yang seolah tiada akhir. Banyak orang terjebak dalam pusaran aktivitas yang menguras energi, seakan-akan definisi kesuksesan hanya ditentukan oleh hasil yang dapat diukur secara materi. Dalam kebisingan ini, dimensi terdalam dari kehidupan, dimensi spiritual, seringkali terpinggirkan, terlupakan, atau bahkan diabaikan. Bagi mereka yang merasakan panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, fenomena ini dapat terasa seperti ancaman yang menggerus esensi diri. Jiwa yang merindukan makna sejati kerap kali berhadapan dengan dunia yang mendewakan kesibukan dan hasil instan. Dalam pencarian yang lebih mendalam, ada rasa kosong yang muncul ketika makna spiritual digantikan dengan pencapaian dangkal. Ada kelelahan emosional yang terjadi ketika seseorang terus berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak memuaskan batinnya. Namun, justru di tengah keriuhan inilah panggilan spiritual menjadi semakin penting. Kegelapan yang muncul dari dunia yang serba dangkal seharusnya tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai pemicu bagi jiwa untuk semakin kuat. Jiwa yang menyadari bahwa ada lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan, mulai merindukan kembali keheningan yang dalam, ketenangan yang sejati, dan makna yang abadi. Video ini mengajak Anda untuk menelusuri 7 pemahaman agar tetap kuat secara spiritual di dunia yang serba dangkal. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran bahwa kekuatan spiritual sejati bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus tumbuh, terus mencari, dan terus kembali kepada diri yang paling otentik. Dunia mungkin penuh dengan kebisingan, tetapi keheningan dalam diri adalah ruang di mana kebijaksanaan sejati berbicara. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, banyak orang menjalani hidup dalam mode autopilot, terjebak dalam rutinitas yang terprogram, sibuk memenuhi tuntutan eksternal, tanpa pernah berhenti untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari kehidupan. Mereka berlari mengejar kesuksesan, status, dan pencapaian yang terlihat oleh mata, namun seringkali mengabaikan kebutuhan batin yang lebih sunyi, kebutuhan akan makna, kehadiran, dan koneksi spiritual yang mendalam. Ketika Anda mulai merasakan panggilan spiritual, sebuah pergeseran dalam cara memandang dunia terjadi. Tiba-tiba, yang dulu dianggap penting mungkin terasa hampa. Rutinitas yang sekadar mengisi waktu menjadi tidak lagi memuaskan. Anda mulai menyadari bahwa ada dimensi yang lebih dalam, sebuah realitas yang melampaui kesibukan dan pencapaian materi. Namun, dengan kesadaran ini, seringkali muncul tantangan yang tidak terduga, perasaan terasing. Anda mungkin merasa berbeda, seolah terpisah dari arus kehidupan yang dijalani kebanyakan orang. Teman, keluarga, dan lingkungan sekitar mungkin tidak memahami perubahan yang Anda alami. Mereka tetap terjebak dalam kesibukan duniawi, sementara Anda mulai mencari ketenangan, makna, dan hubungan yang lebih otentik dengan diri sendiri dan semesta. Namun, penting untuk dipahami bahwa perasaan terasing ini bukanlah sebuah kelemahan. Ini adalah panggilan untuk kembali ke dalam diri. Kesendirian yang muncul bukan berarti keterasingan, melainkan sebuah ruang yang memberi kesempatan bagi jiwa untuk terhubung lebih dalam dengan esensi spiritual. Di dalam kesunyian itulah, suara kebenaran batin mulai terdengar dengan lebih jelas. Perbedaan dalam pandangan hidup ini adalah bagian alami dari pertumbuhan spiritual. Dunia mungkin terus berfokus pada hal-hal yang tampak di permukaan, namun Anda mulai memahami bahwa kekayaan sejati tidak dapat diukur dengan harta atau pujian eksternal. Kebijaksanaan, ketenangan, dan kehadiran yang mendalam adalah harta yang jauh lebih berharga, meskipun tidak terlihat. Alih-alih merasa terasing, jadikan kesadaran ini sebagai kekuatan. Anda tidak perlu menghakimi mereka yang belum siap memahami dimensi spiritual yang Anda temukan. Sebaliknya, pancarkan kebijaksanaan dengan menjadi contoh yang hidup. Biarkan cara Anda berbicara, bersikap, dan menghadapi tantangan menjadi bukti nyata dari kedalaman spiritual yang Anda jalani. Kadang, perubahan paling dalam terjadi bukan melalui kata-kata yang dipaksakan, melainkan melalui kehadiran yang penuh kasih dan penerimaan. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun.
Ada yang siap untuk menapaki jalan spiritual lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara memahami perbedaan ini tanpa merasa lebih unggul atau terasing. Ini adalah perjalanan pribadi yang mendalam, dan dengan memahami bahwa setiap individu berada dalam proses pertumbuhan yang unik, Anda akan menemukan lebih banyak kedamaian dalam perjalanan Anda sendiri. Perbedaan dalam pandangan hidup bukanlah pemisah, melainkan pengingat bahwa ada banyak cara untuk menjalani kehidupan. Dengan kesadaran ini, Anda dapat menjalani hidup dengan lebih terbuka, penuh kasih, dan tetap terhubung dengan kebijaksanaan batin yang membimbing langkah Anda di tengah dunia yang serba dangkal. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan pencapaian materi, kita diajarkan sejak dini bahwa nilai diri diukur dari seberapa besar hasil yang dapat kita tunjukkan. Kekayaan, jabatan, popularitas, dan validasi sosial menjadi tolok ukur kesuksesan yang mendominasi kesadaran kolektif. Namun, dalam perjalanan spiritual yang lebih dalam, fokus semacam itu seringkali terasa kosong dan dangkal. Spiritualitas mengundang kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, bukan sekadar berfokus pada hasil akhir, tetapi pada proses yang kita jalani untuk mencapainya. Setiap langkah yang diambil, setiap momen yang dialami, memiliki nilai yang tak kalah penting daripada tujuan yang ingin dicapai. Ketika kita hanya terobsesi dengan hasil akhir, kita berisiko kehilangan keindahan pertumbuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Proses adalah tempat di mana jiwa kita bertumbuh, belajar, dan menjadi lebih dalam. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran. Dalam setiap kesalahan, ada kesempatan untuk memahami diri lebih baik. Ketika kita mulai menghargai perjalanan, kita menyadari bahwa momen-momen kecil yang terabaikan, seperti refleksi batin, keheningan, atau bahkan rasa frustasi, adalah bagian penting dari pertumbuhan spiritual. Namun, dunia materialistik seringkali mengabaikan nilai ini. Kita diminta untuk menunjukkan pencapaian nyata, gelar, harta, atau pengakuan eksternal. Kita jarang diajak untuk menghargai transformasi yang tidak tampak. Bagaimana kita menjadi lebih sabar, lebih penuh kasih, atau lebih hadir dalam setiap momen. Pertumbuhan spiritual tidak bisa diukur dengan cara yang sama seperti pencapaian duniawi, karena ia terjadi di dalam diri, dalam keheningan yang tidak selalu bisa disaksikan oleh dunia luar. Ketika Anda mulai menghargai proses, tekanan untuk mencapai kesempurnaan mulai memudar. Anda tidak lagi merasa harus selalu berhasil dalam pandangan dunia luar, melainkan menemukan makna dalam upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Menjadi lebih baik, lebih sadar, lebih selaras dengan nilai-nilai kebaikan, itulah bentuk keberhasilan sejati yang tidak memerlukan pengakuan eksternal. Menghargai proses juga berarti menerima bahwa pertumbuhan spiritual bukanlah perjalanan instan. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang dipenuhi dengan naik turun, momen pencerahan, dan saat-saat kebingungan. Seperti biji yang tumbuh perlahan di dalam tanah sebelum muncul ke permukaan, demikian pula perubahan spiritual terjadi dalam keheningan yang mendalam sebelum terlihat di dunia luar. Jadi, alih-alih terburu-buru mencapai tujuan, izinkan diri Anda untuk hadir sepenuhnya dalam setiap langkah perjalanan ini. Nikmati proses refleksi. Nikmati momen ketika Anda belajar untuk memaafkan, untuk melepaskan, dan untuk mencintai dengan lebih tulus. Ingatlah bahwa pencapaian sejati adalah menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan makna hidup yang lebih dalam. Pada akhirnya, ketika Anda memahami bahwa proses adalah tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi, Anda akan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Hasil akhir tidak lagi menjadi beban, melainkan hanya sebuah langkah tambahan dalam perjalanan panjang menuju pertumbuhan spiritual yang sejati. Di tengah dunia yang dipenuhi kebisingan tak berujung, derasnya notifikasi, hiruk-pikuk media sosial, tuntutan pekerjaan yang tiada henti, suara jiwa kita seringkali teredam. Dunia modern seakan berlomba untuk menarik perhatian kita keluar, menjauh dari keheningan batin tempat kebijaksanaan sejati bersemayam. Ironisnya, justru dalam keheningan itulah makna terdalam dapat ditemukan.
Teknologi, meskipun memiliki manfaat luar biasa, seringkali mengikat pikiran kita pada hal-hal yang dangkal. Kita terbiasa terhubung secara virtual, namun kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Ketika pikiran terus disibukkan dengan informasi yang mengalir tanpa henti, sulit untuk mendengarkan suara hati yang lebih tenang, suara yang mengingatkan kita akan makna, kehadiran, dan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Menjaga ruang spiritual dalam dunia yang berisik bukan berarti menjauhkan diri sepenuhnya dari kehidupan modern, melainkan menciptakan kesadaran yang lebih dalam terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Ini tentang melatih diri untuk tidak hanya hidup, tetapi benar-benar hadir dalam setiap momen dengan penuh kesadaran. Salah satu langkah penting dalam menjaga ruang spiritual adalah dengan menciptakan keheningan yang disengaja. Keheningan ini tidak harus berarti mengasingkan diri dari dunia, melainkan menyediakan momen-momen hening untuk diri sendiri, tanpa gangguan layar, tanpa percakapan yang tak perlu. Dalam keheningan itulah, Anda dapat mendengarkan kebijaksanaan batin yang sering kali terabaikan di tengah riuhnya kehidupan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya kebisingan eksternal, melainkan kebisingan internal. Pikiran yang berputar tanpa henti, kekhawatiran yang memenuhi ruang batin, dan ekspektasi yang tak kunjung usai. Dunia modern seringkali membuat kita merasa perlu terus produktif, seakan berdiam diri adalah tanda kemalasan. Padahal, dalam momen-momen hening, itulah transformasi sejati terjadi. Latihlah diri untuk menciptakan ritual harian yang mendukung ketenangan batin. Ini bisa berupa meditasi singkat di pagi hari, pernapasan sadar di sela kesibukan, atau sekadar berjalan tanpa tergesa, merasakan setiap langkah dengan penuh kesadaran. Praktik sederhana seperti ini dapat menjadi jangkar yang menjaga koneksi dengan spiritualitas, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Menjaga ruang spiritual juga berarti memilih dengan bijak apa yang Anda konsumsi, bukan hanya makanan, tetapi juga informasi, percakapan, dan energi yang Anda izinkan hadir dalam hidup. Pertanyakan, apakah ini memperkaya jiwaku? Apakah ini membantuku tumbuh, atau justru menjauhkan diriku dari ketenangan? Pada akhirnya, ruang spiritual adalah tempat di mana Anda dapat kembali kepada diri sendiri, menemukan pusat di tengah kekacauan, dan mendengarkan suara jiwa yang membisikkan kebijaksanaan terdalam. Dunia mungkin terus berisik, tetapi ketenangan sejati adalah kemampuan untuk menemukan kedamaian di tengah badai. Dan dalam kedamaian itu, Anda akan menemukan kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Dalam perjalanan spiritual, seringkali muncul dorongan alami untuk berbagi wawasan yang kita peroleh. Ketika kita menemukan kedamaian, pemahaman mendalam, atau pengalaman pencerahan, hati kita ingin menginspirasi orang lain untuk merasakan hal yang sama. Namun, ada bahaya halus yang mengintai dalam keinginan ini. Dorongan untuk memaksakan kebenaran spiritual kepada mereka yang belum siap. Setiap individu berjalan dalam ritme pertumbuhan yang unik. Sama seperti bunga yang mekar pada musimnya, kesadaran spiritual pun tumbuh sesuai waktu yang tepat. Memaksakan pemahaman kepada seseorang yang belum siap menerimanya, ibarat memaksa tunas bunga untuk mekar sebelum waktunya, alih-alih berkembang, ia justru bisa layu. Menghindari memaksakan wawasan spiritual bukan berarti menyembunyikan kebenaran, melainkan memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tidak semua orang berada pada tingkat kesadaran yang sama. Beberapa mungkin sedang menjalani fase kehidupan yang penuh tantangan, sementara yang lain baru mulai mempertanyakan makna hidup. Menjadi bijak secara spiritual adalah belajar menghormati perbedaan ini dengan kelembutan dan kasih sayang. Alih-alih memaksa, menjadi contoh hidup dari nilai-nilai spiritual jauh lebih efektif. Seseorang yang benar-benar selaras dengan kebijaksanaan batinnya akan memancarkan ketenangan, kesabaran, dan kasih yang mampu menginspirasi tanpa kata-kata. Sikap ini lebih berbicara daripada ceramah yang panjang atau argumen yang mencoba meyakinkan. Bayangkan seseorang yang menemukan ketenangan di tengah kekacauan, atau tetap sabar meskipun menghadapi tantangan berat. Sikap ini dengan sendirinya menjadi ajakan bagi orang lain untuk bertanya, apa yang membuatnya begitu tenang? Bagaimana ia bisa begitu damai?
Pertanyaan semacam itulah yang membuka pintu bagi pembelajaran sejati, bukan paksaan atau nasihat yang dipaksakan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki keyakinan, pengalaman, dan latar belakang yang membentuk cara pandang mereka. Terkadang, wawasan spiritual yang kita anggap mendalam bisa terasa asing atau bahkan menakutkan bagi mereka yang belum siap. Menghormati perbedaan ini adalah bentuk cinta dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang menunjukkan minat atau bertanya, barulah kita diundang untuk berbagi. Bahkan dalam berbagi, penting untuk berbicara dengan kerendahan hati, bukan dari posisi superioritas. Hindari kesan bahwa kita lebih tahu atau lebih tercerahkan, karena perjalanan spiritual bukan tentang tingkatan, melainkan tentang kejujuran dalam menjalani proses pertumbuhan. Menghindari memaksakan wawasan spiritual juga mengajarkan kita pelajaran berharga, bahwa perubahan sejati hanya bisa terjadi dari dalam diri seseorang, bukan melalui dorongan eksternal. Setiap jiwa memiliki panggilannya sendiri untuk bangkit, dan tugas kita hanyalah menjadi cahaya yang menerangi jalan, bukan menarik seseorang melangkah sebelum ia siap. Pada akhirnya, berbagi kebijaksanaan sejati adalah tentang menjadi, bukan berbicara. Ketika kita hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai spiritual, dunia di sekitar kita akan merasakan kedamaian itu, dan mungkin, dalam keheningan, mereka akan menemukan inspirasinya sendiri. Dalam dunia yang serba cepat ini, perubahan seringkali diukur dengan hal-hal yang terlihat. Promosi dalam pekerjaan, peningkatan kekayaan, atau pencapaian eksternal lainnya. Namun, dalam ranah spiritual, transformasi sejati seringkali terjadi secara diam-diam, di balik permukaan, jauh dari sorotan dunia luar. Pertumbuhan spiritual bukanlah perjalanan yang instan. Ia adalah proses mendalam yang berakar dalam perubahan pola pikir, pelepasan ego, dan penyelarasan dengan kebenaran yang lebih tinggi. Seperti benih yang tertanam di dalam tanah, awalnya tidak terlihat perubahan apapun. Namun di dalam kegelapan itu, benih sedang mengembangkan akar yang kuat sebelum muncul ke permukaan. Begitu pula dengan perjalanan jiwa, banyak perubahan paling signifikan terjadi dalam keheningan batin. Dunia modern seringkali tidak sabar dengan proses ini. Kita terbiasa dengan hasil yang instan, ingin melihat bukti nyata bahwa kita berhasil dalam pertumbuhan spiritual. Namun kebijaksanaan sejati mengajarkan bahwa perubahan terdalam seringkali tak kasat mata. Itu bisa berupa peningkatan kesadaran, cara merespons situasi dengan lebih tenang, atau kemampuan melepaskan keterikatan yang dulu membebani. Ada kalanya, kita merasa stagnan meskipun sebenarnya sedang berkembang. Mungkin kita sudah melatih kesabaran, namun tantangan terus muncul, atau kita telah merenungi makna kehidupan, namun tetap merasa bimbang. Di momen seperti inilah kepercayaan pada proses menjadi kunci. Seperti benih yang belum menembus tanah, bukan berarti ia tidak tumbuh, hanya saja pertumbuhannya belum terlihat. Tantangan lain dalam memahami transformasi yang tidak terlihat adalah keraguan diri. Kita mungkin bertanya, apakah aku benar-benar berubah? Mengapa aku masih merasa belum cukup baik? Namun perubahan sejati bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi lebih selaras dengan esensi terdalam kita. Setiap momen ketika kita memilih kesadaran daripada reaksi impulsif, ketika kita berlatih sabar daripada menyerah pada kemarahan, itu adalah bukti transformasi, meskipun kecil. Untuk mempercayai proses transformasi, penting untuk mempraktikkan refleksi diri secara mendalam. Luangkan waktu untuk melihat ke belakang, merenungkan bagaimana Anda merespons situasi di masa lalu dibandingkan sekarang. Seringkali, perubahan hanya terasa ketika kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Selain itu, penting untuk tidak membandingkan perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dengan tantangan dan ritme unik. Apa yang terlihat sebagai kemajuan bagi satu orang, mungkin tidak relevan bagi yang lain. Perjalanan spiritual adalah tentang kejujuran dengan diri sendiri, bukan tentang pencapaian eksternal. Pada akhirnya, transformasi yang tidak terlihat adalah tentang mempercayai bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, sedang membentuk diri yang lebih utuh.
Seperti benih yang akhirnya menembus tanah dan menjadi pohon yang kokoh, begitu pula jiwa kita yang perlahan bertumbuh menuju cahaya, meskipun awalnya tak terlihat. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang bergerak serba cepat, keheningan dan perjalanan yang lambat seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kesibukan, pencapaian instan, dan kepuasan segera. Namun, dalam dunia spiritual, pertumbuhan sejati justru sering ditemukan dalam momen-momen keheningan dan proses yang penuh kesabaran. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang batin yang memungkinkan kita mendengarkan suara terdalam dari dalam diri. Ketika kita terhanyut dalam kesibukan yang tiada henti, suara hati dan intuisi menjadi teredam. Namun, dalam keheningan yang penuh kesadaran, kita dapat mendengar bisikan jiwa yang mengarahkan kita pada kebenaran yang lebih dalam. Menghargai keheningan adalah tentang menciptakan ruang bagi diri sendiri untuk berhenti, merasakan, dan merenung. Dalam momen-momen sunyi itulah, kita dapat terhubung dengan kebijaksanaan batin yang seringkali tertutupi oleh kebisingan eksternal. Keheningan mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, meresapi momen ini dengan penuh kesadaran, tanpa tergesa-gesa menuju tujuan berikutnya. Namun, dunia modern kerap mengukur kemajuan dengan kecepatan. Kita diajari bahwa semakin cepat kita mencapai sesuatu, semakin sukses kita dianggap. Padahal, dalam ranah spiritual, pertumbuhan yang mendalam membutuhkan waktu. Seperti pohon yang tumbuh perlahan, mengakar dengan kuat sebelum menjulang tinggi, begitu pula perjalanan spiritual kita. Ia tidak bisa dipercepat dengan paksaan atau ambisi, melainkan hanya dapat berkembang melalui kesabaran dan ketekunan. Perjalanan yang lambat adalah pengingat bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai tujuan, melainkan tentang pengalaman yang kita alami dalam prosesnya. Terlalu banyak orang yang terjebak dalam mengejar hasil akhir, sehingga mereka lupa menikmati keindahan setiap langkah yang diambil. Padahal, momen-momen sederhana seperti merenungi matahari terbenam, mendengarkan suara angin, atau sekadar menarik napas dalam-dalam adalah bagian penting dari perjalanan itu sendiri. Ketika kita memilih untuk melambat, kita memberi diri kita kesempatan untuk lebih hadir dalam hidup ini. Kita belajar untuk merasakan makna dalam setiap interaksi, menemukan kebijaksanaan dalam tantangan, dan menghargai pelajaran yang muncul di sepanjang jalan. Perjalanan yang lambat mengajarkan kita bahwa nilai sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang kita capai, tetapi pada bagaimana kita mengalami dan menjalani prosesnya. Namun, menghargai perjalanan yang lambat juga membutuhkan keberanian. Dunia akan terus mendorong kita untuk berlari lebih cepat, mengejar lebih banyak, dan merasa bahwa kita belum cukup jika belum mencapai hal-hal besar. Disinilah pentingnya kekuatan spiritual yang teguh, untuk tetap setia pada ritme batin kita sendiri, bahkan ketika dunia di sekitar kita bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Pada akhirnya, keheningan dan perjalanan yang lambat mengingatkan kita akan esensi kehidupan yang sejati, bahwa makna terdalam tidak ditemukan dalam kesibukan, melainkan dalam kehadiran yang penuh kesadaran. Ketika kita belajar menghargai momen-momen sunyi dan melangkah dengan penuh perhatian, kita tidak hanya bertumbuh secara spiritual, tetapi juga menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Dalam dunia yang dipenuhi oleh target, produktivitas, dan pencapaian material, menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan tuntutan duniawi bisa terasa seperti perjuangan yang konstan. Kita hidup dalam realitas yang mendorong kita untuk terus bergerak, mengejar kesuksesan eksternal, sementara jiwa seringkali merindukan kedamaian, makna, dan keterhubungan yang lebih dalam. Namun, apakah spiritualitas dan dunia materi benar-benar bertentangan, atau justru ada cara untuk mengintegrasikan keduanya dengan harmoni? Jiwa spiritual tidak menginginkan penolakan terhadap dunia materi, tetapi mengundang kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Kita seringkali diajari bahwa keberhasilan diukur dengan kekayaan, status, dan pencapaian eksternal. Namun, ketika dikejar tanpa makna, semua itu dapat menjadi kosong dan melelahkan. Di sisi lain,
kehidupan yang hanya berfokus pada pencarian kedamaian batin tanpa menghadapi kenyataan dunia dapat membuat seseorang terlepas dari tanggung jawab dan kontribusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan dimulai dengan memahami bahwa dunia materi hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Uang, pekerjaan, dan kesuksesan eksternal bisa menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, bukan penghalang bagi pertumbuhan spiritual. Misalnya, mencari penghidupan yang baik bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendukung keluarga, membantu sesama, dan menjalani kehidupan yang sejahtera secara utuh. Spiritualitas mengajarkan bahwa yang terpenting bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperlakukan apa yang kita miliki. Seorang yang sadar spiritual tidak akan menghindari materi, tetapi memaknainya dengan cara yang lebih dalam. Kekayaan dapat menjadi sarana untuk berbagi, pekerjaan dapat menjadi panggilan untuk melayani, dan produktivitas dapat menjadi ekspresi dari bakat yang dikaruniakan. Salah satu tantangan terbesar dalam menyeimbangkan kedua aspek ini adalah menjaga ruang batin tetap jernih di tengah kesibukan dunia. Dunia modern dipenuhi distraksi, media sosial, informasi yang berlebihan, dan tekanan untuk terus sibuk. Tanpa kesadaran, kita dapat dengan mudah kehilangan diri dalam pusaran aktivitas yang tidak memiliki makna mendalam. Untuk menjaga keseimbangan, penting untuk menciptakan momen refleksi dalam keseharian. Mungkin dengan meluangkan waktu untuk meditasi singkat sebelum memulai hari, menulis jurnal syukur, atau sekadar menarik napas dalam-dalam di tengah pekerjaan yang padat. Momen-momen sederhana ini membantu kita mengingat kembali apa yang benar-benar penting, hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan nilai-nilai spiritual yang kita yakini. Menjalani kehidupan yang seimbang juga berarti berani mengatakan, cukup. Dunia akan terus mendorong kita untuk menginginkan lebih uang, lebih pencapaian, lebih kesuksesan. Namun, kebijaksanaan spiritual mengajarkan bahwa kepuasan sejati ditemukan dalam kesadaran penuh akan apa yang sudah dimiliki saat ini. Pada akhirnya, menyeimbangkan spiritualitas dan tuntutan materi adalah tentang kesadaran dalam setiap tindakan. Apakah kita bekerja hanya demi pengakuan atau sebagai bentuk ekspresi diri? Apakah kita menginginkan lebih banyak harta atau lebih banyak makna? Dengan membawa kesadaran ini, kita tidak hanya hidup secara lebih utuh, tetapi juga menjadi cahaya yang menuntun orang lain untuk menemukan harmoni dalam kehidupan mereka sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.